Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Nufia Karisatun-Nisa, yang kedua Tria Disa Nurrohmah, dan yang ketiga itu saya sendiri. Saya akan mempresentasikan mengenai proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan perluasan wilayah. Yang pertama tadi yaitu pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Umar bin Abi Khattab menetapkan penetapan khalifah tersebut di bawah Majelis Syura yang beranggotakan 6 orang. Siapa saja itu? Yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Thalhah bin Ubaidillah, yang keempat Zubair bin Awam, yang ketiga Sa'id bin Abi Waqqas, dan yang terakhir yaitu Abdurrahman bin Auf. Setelah mengumpulkan keenam orang tersebut, Umar berkata, "Sesungguhnya aku sangat berat sekali untuk memilih di antara kalian." Karena apa? Karena keenam orang tersebut adalah calon ahli surga yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Utsman berkata, "Sesungguhnya saya sangat berat memilih di antara kalian. Jadi, jika Allah menghendaki kebaikan di antara kalian, maka Allah akan memberi kesepakatan kepada kalian untuk memilih salah satu di antara kalian berenam." Lalu setelah Umar bin Khattab wafat, keenam orang tersebut berunding bagaimana caranya memilih salah satu di antara mereka. Lalu Abdurrahman bin Auf berbicara, "Wahai sahabat, barang siapa di antara kalian mengundurkan diri dari kandidat, maka beliaulah yang berhak menentukan siapa khalifah yang akan menggantikan Umar bin Khattab." Setelah itu semua sahabat diam. Kelima sahabat itu terdiam. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Maka akulah yang akan mengundurkan diri dari kandidat." Setelah itu kelima sahabat tersebut berkata, "Baik, kami mengikutimu Abdurrahman bin Auf, dan kami akan menerima keputusan darimu siapakah yang akan terpilih menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab." Selanjutnya Abdurrahman bin Auf tidak gegabah untuk memilih siapakah penggantinya, siapakah pengganti khalifah pengganti khalifah Umar bin Khattab. Selama 3 hari 3 malam, beliau mendatangi beberapa komponen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, siapakah di antara kelima orang tersebut yang pantas yang menjadi khalifah. Setelah itu, ternyata di antara kelima tersebut memiliki 2 keunggulan fadilah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu karena Utsman bin Affan unggul 2 fadilah daripada Ali, maka mau tidak mau Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah. Setelah itu Abdurrahman bin Auf membaiat Utsman bin Affan untuk dijadikan khalifah penggantinya Umar bin Khattab. Kedua yaitu pengangkatan khalifah Ali bin Abi Thalib. Kasusnya sama dengan Umar bin Khattab. Utsman juga wafat ketika dibunuh oleh seseorang yang tidak menyukai Islam untuk berjaya. Lalu ketika sepeninggal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh dua kaum. Siapakah itu? Yang pertama itu kaum Ansar, dan yang kedua itu kaum Muhajirin. Awalnya Ali bin Abi Thalib menolak karena dia tidak berambisi untuk menjadi khalifah. Namun karena selalu didesak, akhirnya mau tidak mau Ali lah harus menjadi khalifah, karena tidak ada orang yang sekaliber Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Ali bin Abi Thalib dibaiat di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. 656 Masehi.
banyak sekali kaum yang mendukung Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Namun di sisi lain juga banyak sekali yang tidak mendukung Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Jadi ketika pembaiatan tersebut Ali bin Abi Thalib juga sibuk mengurusi orang-orang yang tidak mau membaiat beliau. Yang kedua yaitu perluasan wilayah. Perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman terdapat juga upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodesia, Tunisia, dan Nubia. Dalam upaya pemantapan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak yang melakukan. Maka di daerah Azerbaijan dan Rai, karena mereka enggan membayar pajak, begitu juga di Iskandaria dan di Persia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tir Disanur Rohmah. Saya berasal dari kelas TBD. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi yang ketiga dan yang keempat, yaitu materi yang ketiga mengenai pendewanan dan penetapan Musyaf Utsmani. Umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan tinggal di daerah yang sangat luas dan terpencar-pencar, seperti di Mesir, Irak, Hijaz, dan lain sebagainya. Penduduk masing-masing daerah tersebut kadang-kadang membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh-tokoh yang terkenal di wilayah mereka. Contohnya Syria, penduduk membaca Al-Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah membaca Al-Quran menurut bacaan Abdullah bin Mas'ud, dan penduduk wilayah lain membaca Al-Quran menurut bacaan Abu Musa bin Al-Asy'ari. Persoalan timbul karena tidak jarang terdapat perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Perselisihan ini di kalangan umat Islam. Untuk mengatasi persoalan itu, Khalifah Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyalin dan membukukan, atau biasanya disebut kodifikasi, ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu mushaf resmi yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan mushaf hasil kerja dari tim kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan disebut dengan Mushaf Al-Iman atau Mushaf Utsmani, yang sampai ke tangan kita pada zaman sekarang ini. Selanjutnya adalah materi yang keempat mengenai kekacauan dan konflik politik. Yang pertama yaitu nepotisme. Salah satu kebijakan Utsman pada masa pemerintahannya yaitu membebaskan para sahabat ke manapun mereka suka. Tindakan ini wajar sesuai dengan watak Utsman yang lemah lembut, tak sampai hati, pemurah, dan toleran. Utsman mungkin juga sedang memikat hati mereka karena kebijakan-kebijakannya yang tak jarang bertentangan dengan para sahabat yang dipikirkan. Ia mungkin sudah merasa bahwa ia telah mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak mesti diterima oleh para sahabat. Oleh karena itu, penting baginya untuk mengangkat harkat dan martabat mereka. Dengan begitu, mereka diharapkan untuk tidak melakukan revolusi atau sekedar marah. Utsman juga telah memberikan kepada orang terdekatnya dari Bani Umayyah wewenang untuk mengelola beberapa kawasan tertentu sesuai yang tidak diperkirakan para sahabat sebelumnya. Saat itu para sahabat mulai terpikat untuk berbondong-bondong keluar ke berbagai kawasan baru Islam. Spontan mereka terperangah menyaksikan bahwa dunia sangat menyambut kedatangan mereka, dan mereka pun bersiap untuk menyambut indahnya dunia. Mereka semua adalah sosok-sosok yang diberi kabar gembira akan memperoleh surga oleh Rasulullah, yaitu 6 orang yang diwasiatkan Umar untuk dipilih menjadi penggantinya. Salah satunya adalah khalifah terpilih yaitu Utsman bin Affan. Ada juga Az-Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nufia Karisatun Nisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai
permasalahan dan konflik politik, serta tahkim sifin dan perpecahan umat. Permasalahan dan konflik politik serta tahkim sifin dan perpecahan umat. Kita bahas yang nomor 5, yaitu permasalahan politik pada masa Ali bin Abi Thalib, diantaranya yaitu Perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perselisihan antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib pada masa tuntutan Qisas atas pembunuhan Utsman bin Affan yang dilatar belakangi sentimen pribadi. Memang tidak dapat dipungkiri adanya berita-berita sejarah yang telah menceritakan adanya kerenggangan hubungan personal antara Ali dengan Aisyah jauh sebelum peristiwa terbunuhnya Utsman, yang disebabkan perselisihan pendapat antara Abu Bakar dengan Fatimah, putri Rasulullah, mengenai tanah Fada yang diwakafkan untuk kaum muslimin, dan mengenai saran Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah ketika diminta pendapatnya tentang tuduhan orang kepada Aisyah pada peristiwa Hadisul Ifki. Karena perbedaan pendapat antara kedua kubu itu, maka peperangan pun tidak dapat dihindari. Perang pertama antara dua kubu muslim ini dikenal dengan sebutan Perang Jamal. Dikatakan Perang Jamal karena pada saat itu Aisyah menaiki unta ketika berperang. Perang ini memakan banyak korban perang. Perang itu sendiri dimenangkan oleh kubu Ali bin Abi Thalib. Ali beserta pengikutnya kemudian mengurus para korban dan menyolatkannya. Sikap Ali di atas menunjukkan bahwa peperangan itu bukanlah peperangan untuk menentukan siapa mukmin dan siapa kafir. Buktinya Ali menyolati para korban dari kedua pihak. Setelah mengurusi korban, menyolati dan menguburkannya, Ali memulangkan Aisyah ke Madinah dengan penuh penghormatan. Selanjutnya adalah Perang Siffin. Perang Siffin ini adalah terjadi setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah, tetapi penerimaannya dari seluruh kekhalifan Islam sangatlah sulit didapat. Ali bin Abi Thalib berkata tentang dirinya yang diangkat umat Islam sebagai khalifah itu merasa agak kurang senang, sebab diantaranya ada yang membunuh Utsman bin Affan. Sekarang mereka berada di sisi pendukungnya agar bisa membaiat Muawiyah sebagai gubernur dari Surah yang merupakan kerabat dari khalifah yang terbunuh. Saat menginginkan pembunuh dari sang khalifah diadili di muka hukum. Sedangkan Muawiyah itu berpendapat bahwa Ali bin Abi tidak akan meneruskan kasus ini, sehingga Muawiyah memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib dan membuat Ali bin Abi Thalib berniat memadamkan pemberontakan Muawiyah. Tapi walau demikian, yang benar menurut ulama adalah Ali hendak melihat kasus ini dari perspektif maslahah, dari mufsadah atau kerusakan, sehingga dia berpendapat bahwa ia perlu menahan dulu kasus ini agar supaya umat Islam bersatu dulu baru melakukan kisos, apalagi pembunuhnya 2 atau 3 orang saja, dan salah satunya adalah seorang budak yang diketahui dari Mesir. Dia diketahui di belakang pembunuh yang sedikit itu. Kalau sampai kisah ditegakkan pada hari itu juga, maka kabilah-kabilah pembela pembunuh itu akan segera melakukan kehancuran yang lebih besar. Muawiyah memang memerangi Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak mengingkari kepemimpinannya dan tidak bermaksud merebutnya untuk diri sendiri. Akan tetapi dia hanya menuntut agar terlaksananya kisos bagi para pembunuh Utsman dengan asumsi dia benar, tetapi dia salah dalam hal ini. Kemudian peperangan ini berlangsung imbang, sehingga kemudian kedua belah pihak setuju untuk berunding dengan ditengahi seorang juru runding. Pertemuan dan perundingan membuat posisi Ali bin Abi Thalib melemah, tetapi tidak membuat ketegangan yang melanda kekhalifahan mereka. Oleh penganut aliran Syiah, Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai imam pertama, tetapi oleh pengikut aliran Sunni, Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, dan Muawiyah adalah khalifah pertama dari dinasti Umayyah. Kejadian-kejadian di sekitar pertemuan Siffin sangatlah kontroversial untuk Sunni dan Syiah dan menjadi salah satu penyebab perpecahan di antara keduanya. Yang ketiga, peran Nahrawan.
Orang Khawarij adalah orang yang berada di pihak Ali yang melakukan pemberontakan kepada Ali setelah terjadinya arbitrase dan mencopotnya dari kekuasaannya dengan alasan bahwa dia menerima tahkim. Anehnya, kebanyakan dari mereka telah mendesak Ali untuk menerima tahkim tersebut. Namun setelah meminta Ali untuk memerangi Muawiyah kembali, tentu saja Ali menolak permintaan mereka dan mereka pun menyingkir ke kawasan Harura dan melancarkan perang. Semakin lama semakin banyak dan berkumpul di Nahrawan. Mereka mulai membunuh kaum muslimin dan menebarkan kerusakan di muka bumi. Maka berangkatlah Ali menemui mereka dan berdiskusi dengan mereka dengan jangka yang lama. Beliau menjelaskan kesalahan jalan yang mereka tempuh dengan segala cara. Akhirnya dari sebagian dari mereka kembali sadar dan bergabung dengan Ali. Namun sebagian besar dari mereka terus saja melancarkan perang. Khalifah Ali dihadapkan pada dua lawan, yaitu Muawiyah dan kaum Khawarij. Kaum Ali disibukkan dengan melawan Khawarij yang jumlahnya sekitar 12.000 orang. Sedangkan pasukan Khawarij dikalahkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ketika bertempur di Nahrawan. Selanjutnya nomor 6, yaitu tahkim Siffin dan perpecahan umat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu. Mereka dalam satu akidah dan satu syariat. Jika terdapat hal-hal yang diperselisihkan di antara para sahabat, mereka mengembalikan persoalan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi awal mula perselisihan dipicu oleh persoalan politik yang ada kaitannya dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Juga mengenai ilmu kalam yang muncul pertama kali adalah persoalan siapa yang disebut keluar dari agama Islam dan siapa yang tetap beragama Islam. Dalam sejarah Islam diterangkan bahwa perpecahan golongan itu mulai memuncak setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Sebagaimana dikatakan oleh Hudari Baik, hal itu yang menjadi sebab perpecahan pendapat kaum muslimin, yaitu satu golongan yang dendam atas Utsman bin Affan dan mereka adalah orang-orang yang membaiat Ali bin Abi Thalib, dan satu golongan yang dendam atas terbunuhnya Utsman dan mereka adalah golongan yang mengikuti Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan semakin memuncak sehingga terjadilah perang Jamal, yaitu perpecahan antara kubu Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, dan perang Siffin, yaitu perang antara kubu Ali dengan Muawiyah. Berawal dari itulah tumbuh berbagai aliran dalam umat Islam. Masing-masing kelompok juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok, di antaranya itu kaum Khawarij, yang kedua kaum Murji'ah, yang ketiga Mu'tazilah. 10 menit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.